Nah, Yayasan Pendidikan Sorako ini adalah tempat di mana Politeknik Sorako bernaung. Jadi YPS sendiri, Yayasan Pendidikan Sorako, didirikan oleh PT Vale tahun 1986. Dia bernaung, di bawahnya ada Politeknik Sorako sebagai pendidikan tinggi vokasi. Kemudian bernaung juga di bawah YPS adalah sekolah umum, mulai dari pendidikan anak usia dini dari TK sampai dengan ke SMA. Gitu. Kalau Politeknik Sorako ini adalah merupakan suatu balai pendidikan formal yang sebetulnya didirikan pada tahun 1991. Awalnya sekolah ini memang diperuntukkan untuk anak-anak yang berada di sekeliling daerah pemberdayaan PT Vale. Dan awal didirikannya sifatnya di sana adalah pengembangan kompetensi atau pelatihan. 20 Mei 2025 sekolah ini berubah bentuk lagi menjadi Politeknik Sorako dengan mengelola 3 buah program studi. Satu adalah perawatan perbaikan mesin dengan jenjang diploma 3, kemudian yang kedua rekayasa perancangan mekanik jenjangnya diploma 4, kemudian yang ketiga teknologi rekayasa pengelasan dan fabrikasi jenjangnya adalah diploma 4. Dari sisi serapan alumni, alhamdulillah kalau mengacu pada data tahun lalu, serapan alumni kami itu 85%. Telah bekerja kurang dari 6 bulan. Nah, kalau di sini adalah mesin-mesin bubut khusus untuk mengerjakan part-part yang bentuknya silinder. Nah, kalau yang di sebelah kanan kita yang agak tinggi itu adalah mesin milling. Teman-teman di sini memang berasal dari perguruan tinggi negeri. Oke, Pak, ada yang ingin jawab dari Pak Pos, takutnya dia penasaran. Ya, silakan. Berapa PDSTP-nya di sini, Pak? Bisa diulang PDS. Di sebelah kiri kita di sini kita sambil jalan. Ya, jadi untuk di sebelah kiri sendiri ini adalah mesin gerinda. Jadi ada mesin gerinda datar yang khusus untuk yang plat, kemudian ada gerinda silinder khusus untuk benda-benda yang bentuk silinder. Biasanya double pengerjaan, jadi pengasarannya di mesin bubut dan akhirnya nanti untuk finishingnya di mesin gerinda. Dan di depan sini ada mesin gerinda pedestal khusus untuk pembentukan alat-alat potong. Jadi alat potong khusus misalnya kayak matabor, pahat bubut yang digunakan di mesin yang ada di tempat kita tadi. Pembuatan roda gigi. Apa? Nah, jadi untuk membuat roda gigi. Jadi untuk membuat roda gigi mesin-mesin ini yang kita Ini produknya yang dipakai yang mesin yang tadi itu sama. Saya jurusan listrik untuk operasikan. Dia butuh listrik berapa watt? 9,6. Oh, bertiga ya? Iya. Mesin ini sudah adalah keadaan rusak. Nah, sehingga sesuai dengan pada judul kami ini optimalisasi mesin penyaji fabrikasi dan mana itu kami melakukan proses perbaikan pada mesin tersebut, melakukan proses optimalisasi di mana kerusakan pada mesin sebelumnya itu ada beberapa kerusakan. Yang pertama pada proses pencacahannya itu yang dapat dilakukan proses maintenance, sehingga kami melakukan proses perbaikan itu pada area covernya. Setelah melakukan proses perbaikan, sehingga ketika kita selesai melakukan proses pencacahan bisa langsung dibersihkan, sehingga dapat